Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa ibadihi ajma'in. Thumma ila hadrati jami' ikhwani min al-anbiya wal mursalin jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultani ala sayyidina Syekh Abdul Qadir Jani wa ila hadrati Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali wa ila hadrati Syekhina Syekh Muhammad bin Umar Al-Bantani wa jami' masyayikhina muallimina qaddasallahu asrarahum wa nawwara darajatihim wa adala maqatihim syarrillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Para jamaah ngaji sore di Masjid Ar-Rabbaniyin yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, mobil khusus Pak Kaprodi PG PAUD yang secara khusus hadir sore hari ini. Ya, ini saya bahagia sekali, ini luar biasa. Ngaji saya dihadiri oleh Pak Kaprodi dan juga Pak KTU Fakultas Dakwah Pak Miftahur Rahman. Alhamdulillah kita sore ini melanjutkan ngaji kitab Maraqil Ubudiyah, syarah Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. Kita melanjutkan pada bab adab-adab dalam kehidupan sehari-hari. Faslun fi adabil istiqadhi minan naumi. Ini fasal atau bab atau bagian yang menjelaskan tentang adab bangun tidur. Fa idza staiqata minan naumi, ketika kamu bangun dari tidurmu, fajtahid an tastaiqidha qabla tulu'il fajri. Fajtahid, maka berusahalah atau bersungguh-sungguhlah agar antastaiqidha, agar kamu bisa bangun qabla tulu'il fajri, sebelum fajar muncul. Wal yakun awwala ma yajri ala qalbika wa lisanika dzikrullah ta'ala. Wal yakun awwala ma yajri, dan usahakan hendaknya pertama kali yang terlintas dalam hatimu atau dalam pikiranmu setelah bangun tidur itu, walisanika, dan lisanmu, zikrullahi ta'ala, adalah zikir kepada Allah. Tentu saja ini tidak mudah di lidah tapi sulit di praktek. Ya, kalau kita umumnya tangi turu itu yang terlintas di benak kita pertama kali bukan zikrullah tapi zikru HP ya. Zikru WA atau zikru macam-macam media sosial itu, dan ya, itu kita semua begitulah, rata-rata begitu. Bahkan kalau sudah punya istri pun itu terkadang yang terlintas di benak itu bukan istri yang pertama kali dibuka mohon maaf, maksudnya disapa, tapi ya medsosnya dulu yang disapa. Nah, ini diajari oleh Al-Ghazali bahwa seharusnya ketika bangun tidur itu yang terlintas pertama kali ya harusnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqul inda dzalika, maka berucaplah atau ucapkanlah ketika itu, ketika bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini saya kira sudah hafal semua. Ini doa yang diajarkan ketika kita masih duduk di bangku TPQ. Alhamdulillahilladzi ahyana, ya, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita ba'da ma amatana. Ini makna doanya. Ba'da ma amatana, sesudah
menjadikan kita mati. Wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah an-nusyur, nanti kita digiring atau dikumpulkan. Di sini di doa, dalam doa ini kenapa doa sesudah tidur itu ba'dama amatana, alladzi ahyana ba'dama amatana. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah mematikan kita. Ya karena tidur itu replikanya mati ya. Dalam hal ya punya kesamaan dengan mati dalam hal tidak adanya kesadaran dalam diri kita. Ya jadi ketika kita tidur itu kan kita pikirannya hilang ya. Setengah dari ruh kita itu kan gentayangan entah kemana, ke alam mimpi itu. Sehingga itu disebut disebut dalam beberapa literatur itu seperti halnya mati ya, setengahnya mati. Asbahna wa asbahal mulku lillah. Asbahna masuk waktu pagi kita ya. Wa asbahal mulku lillah, dan jadilah kekuasaan itu milik Allah. Wal 'azamatu wasultanu lillahi wal 'izzatu wal qudratu lillahi rabbil alamin. Di mau terus ini. Sebentar. Halaman 11. Nah ini. Fa'idza labista. Ya, fa'idza labista. Maka ketika kamu memakai fa'idza labista siyabaka, maka ketika kamu memakai siyabaka ing pakaianmu, fanwi bihi imtithala amrillahi ta'ala. Fanwi bihi, maka niatkanlah imtithala amrillahi ta'ala, untuk menjalankan perintah Allah. Fi satri auratika, dalam hal menutup aurat kamu. Nah ketika kita memakai pakaian, maka niatkanlah memakai pakaian itu sebagai bentuk ibadah, sebagai bentuk upaya kita dalam menjalankan perintah Allah, yaitu menutup aurat. Wahdhar, dan hindarilah ayyakuna qasduka niat kamu, ayakuna yen ta ana apa qasduka niatmu utawa sejomu min labsi libasika, niat kamu dalam memakai pakaian itu mir'atal khalqi, untuk pamer terhadap orang lain. Fatakhsira, mongko maka nanti kamu jadi rugi. Ya ini ajaran Imam Al-Ghazali. Ketika kita memakai pakaian, maka niatkanlah memakai pakaian itu untuk menjalankan perintah Allah. Jangan sampai kemudian karena kalau bahasanya sekarang mungkin gengsi ya, karena ingin tampil ya, ingin tampil berkelas di hadapan orang, terus katakanlah pamer lah. Nah pamer itu sendiri atau dalam bahasa agama disebut dengan riya. Riya itu atau pamer itu sebenarnya kalau kita lihat, kita kaji dari ilmu sosiologi, nah sebenarnya itu kebutuhan dasar manusia. Jadi kalau kamu misalnya membuka teori kebutuhannya Abraham Maslow itu, jadi salah satu kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow itu adalah kebutuhan untuk dihargai. Nah, maka secara psikologi orang-orang yang kemudian menampilkan dirinya memamerkan apa yang dia punya, termasuk dalam berpakaian, itu sebenarnya ada niat di balik itu, yaitu agar dihargai oleh orang lain. Jadi ada kebutuhan di situ, ada kebutuhan agar dihargai oleh orang lain. Nah, termasuk misalnya kemudian kita makan di suatu tempat, kemudian kita upload di
media sosial kita, di IG kita, di Facebook, kita buat story di WA misalnya, atau kita beli suatu produk atau kita beli pakaian dengan merek tertentu, nah kemudian kita storykan misalnya, itu juga sebenarnya ada motifnya ya, meskipun motif itu tidak mungkin tidak tersurat, tapi kalau kita baca dengan teori needs-nya Maslow itu ya, orang yang mengupload itu sebenarnya ingin dihargai. Itu yang pertama. Yang kedua, psikologi orang riya itu, orang pamer itu sebenarnya dia ingin pengakuan ya. Dia ingin pengakuan, dia itu butuh pengakuan. Dia itu butuh pengakuan. Nah, orang-orang yang butuh pengakuan ini, nah, sebenarnya secara psikologi orang-orang yang butuh pengakuan itu akibat. Nah, akibat tidak datang dengan sendirinya. Orang yang butuh pengakuan itu berarti dia kurang diakui atau tidak diakui. Mungkin di dunia nyata dia tidak begitu diakui, eksistensinya tidak begitu diakui, sehingga di dunia maya dia mencari pengakuan itu dengan cara tadi memamerkan apa yang dia punya, memamerkan apa yang dibeli, apa yang dimakan, apa yang dimiliki dan lain sebagainya. Nah, maka seringkali kita lihat di media sosial itu kan ya, perbandingan ya, orang yang kaya betulan dan orang yang mengaku kaya, tampilannya kan berbeda. Kita lihat misalnya pendiri Facebook itu ya, Mark Zuckerberg itu orang kaya atau orang mengaku kaya? Orang kaya betulan. Tapi kita lihat bagaimana penampilan dia. Sehari-harinya cuma pakai kaos oblong warna abu-abu, pakai jeans, pakai sepatu karet itu atau sepatu biasa itulah. Istrinya juga tidak cantik-cantik amat lah, masih cantikan mahasiswa sinilah. Anaknya satu, ya rumahnya juga biasa saja. Cuman dia memang kaya. Tapi karena dia sudah benar-benar kaya, dia tidak butuh pengakuan. Dia tidak butuh diakui oleh dunia bahwa dia itu kaya. Ya, karena dengan Facebooknya itu sudah menunjukkan kalau dia itu kaya, tanpa dia memamerkan iki lho nggonku, iki lho pakaianku, iki lho aku mangan kok kene. Nah, orang-orang yang kemudian setiap saat itu atau hobi riak di media sosial itu ya, mangan kok kene diupload ya. Mangan tuku iki diupload itu sebenarnya dia sedang ngomong kepada orang, iki loh aku. Nah, dia tuh butuh pengakuan sebenarnya, butuh pengakuan. Nah, adapun dia kaya atau tidak itu kan kita nggak tahu, tapi yang jelas dia kekurangan kurang diakui atau kurang dipahami, kurang diakui, butuh pengakuan dari orang lain. Sehingga kalau orang sebenarnya sudah kaya betulan, nah dia itu tidak butuh pengakuan itu ya. Ustadz ya, kalau benar-benar ustadz atau kiai ya, itu tidak akan mencantumkan gelar kiai di hadapannya, di depan namanya misalnya, atau tidak akan mencantumkan gelar ustadz di depan namanya. Bahkan gelar pun misalkan punya gelar doktor atau gelar di belakangnya itu kalau tidak dalam kegiatan resmi itu pun, kalau orang yang memang benar-benar sudah punya pengakuan dari masyarakat itu tidak akan dicantumkan. Ya, tapi orang yang butuh pengakuan pasti dicantumkan ya, karena dia membutuhkan pengakuan. Nah, orang riya juga begitu. Nah, orang riya itu secara psikologi dia sebenarnya sedang mengatakan kepada orang lain kalau dia itu loh, akuilah saya kalau saya itu orang begini, saya itu orang begitu. Nah, begitu dengan apa-apa yang dipamerkan itu. Nah, yang terakhir tentu yang ini yang mungkin agak orang riya itu menggantungkan kebahagiaannya kepada orang lain. Ya, ini yang disorot oleh Al-Ghazali. Jadi ketika kita misalnya orang riya itu kan merasa bahagia ketika orang memandang dirinya. Ya, orang riya itu merasa bahagia ketika dia dipandang oleh orang lain, dia diakui oleh orang lain, sehingga kebahagiaan dia itu tergantung pada perspektif orang lain.
Ya dia hanya bisa bahagia kalau diakui oleh orang lain, sehingga sementara perspektif orang lain itu kan tidak tetap, dia selalu berubah. Ya maka ketika kita berpakaian kemudian menuruti perspektif orang lain, ya maka yang kita jadikan acuan adalah bagaimana kita berpakaian itu di mata orang lain. Wah, kok dikomeni, wah kelambimu kecilian ora pati apik. Nah, misalnya begitu. Atau celanamu rada cingkrang misalnya begitu. Nah, itu pasti nanti akan menjadikan kita tidak bahagia. Makanya Al-Ghazali kemudian mengatakan, ya kalau berpakaian niatkanlah berpakaian itu untuk menjalankan perintah Allah. Apa itu? Menutup aurat. Nah, kalau ukurannya adalah menutup aurat, ya maka pakaian apapun yang penting menutup aurat dan layak. Nah, itu berarti dari situ kita sudah cukup bahagia, karena ibadah itu mendatangkan kebahagiaan. Nah, lalu muncul pertanyaan. Nah, lalu apakah kita, Pak, misalnya tidak boleh memakai pakaian yang bagus? Apakah tidak perlu pakaian yang bagus? Kalau kata Al-Ghazali itu yang penting menutup aurat. Kalau misalkan kita pakai pakaian yang menunjukkan kebesaran itu bagaimana? Ya. Nah, dijawab oleh Al-Ghazali di sini bahwa ketika kita berpakaian kemudian memakai pakaian yang bagus, memakai pakaian yang indah misalnya, kemudian diniatkan untuk menghormati, misalnya menghormati orang lain atau menghormati orang yang mengundang kita, misalkan kita datang di suatu forum, maka itu tidak masalah. Ya, maka itu tidak masalah. Justru ini kata Al-Ghazali, ya, kata Al-Ghazali justru orang-orang para ulama pencari ilmu, ya, itu dianjurkan oleh Al-Ghazali, ya, ahsin siyabakum. Nah, itu kata Al-Ghazali. Kita diperintahkan atau dianjurkan oleh Al-Ghazali untuk memperindah pakaian kita. Ya, untuk apa? Ya, ta'ziman liqadril ilmi, ya. Untuk mengagungkan ilmu yang ada dalam diri kita itu. Nah, misalnya seorang dosen, seorang mahasiswa, seorang kiai, seorang santri misalnya, itu dianjurkan untuk memakai pakaian yang bagus. Untuk apa? Untuk menghilangkan kesan bahwa santri itu ngelutuk, nah, kiai itu sarungan tok isane misalkan begitu. Atau untuk mengagungkan apa yang ada dalam diri mereka, yaitu ilmu itu. Nah, ketika seorang santri, kemudian seorang kiai, seorang dosen, seorang mahasiswa itu memakai pakaian yang layak, pakaian yang pantas, itu justru nanti akan mendatangkan kehormatan kepada ilmunya itu. Nah, kalau niatnya seperti itu, nah, misalnya saya diundang oleh Pak Harto atau Pak Edi ke majelis beliau, kemudian saya pakai pakaian seadanya, itu kan seakan-akan saya tidak menghormati yang mengundang. Nah, tapi kalau saya pakai pakaian yang rapi, ya, pakai jas misalnya, itu berarti saya menghormati orang yang mengundang, dan itu tidak masalah. Itu di luar kritik Al-Ghazali tadi yang mengatakan bahwa berpakaian untuk pamer. Begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabi dukhulil khala'i. Ya, bab selanjutnya atau bagian selanjutnya adalah bab yang menerangkan tentang adab masuk ke toilet, masuk WC. Fa idza qasadta, ketika kamu hendak masuk baital ma'i, ke dalam toilet lah, liqadha'il hajati, untuk menyelesaikan hajat, ya. Bahasanya fikih itu BAB atau buang air kecil, buang air besar, itu sangat halus sekali, ya. Qadha'il hajah iku nek salah paham bisa diarani qadha'il hajat. Itu kita kalau berdoa kan begitu, Allahumma qdi hajatina, kan begitu, ya Allah kabulkanlah hajat kami, kan gitu kan. Nah, itu kalau salah paham bisa repot itu. Gusti Allah dijareng WC, ya. Allahumma qdi hajatina wa qdi hawaijana. Nah, tapi di bahasa fikih itu pergi ke belakang, itu bahasa halusnya qadha'il hajah, atau menyelesaikan kebutuhan, ya. Ya, sama ketika kita berdoa itu.
Faqaddim fid dukhuli rijlaka al yusra. Faqaddim maka dahulukan fid dukhuli ketika masuk rijlaka kaki kamu al yusra yang kiri ya, sunnahnya yang kiri. Nah kalau pakai kaki kanan ya berarti tidak dapat sunnah. Yang jelas jangan masuk bareng-bareng dua kaki sekaligus. Nah itu repot, kepleset kowe kok. Wafil khuruji dan ketika keluar rijlaka al yumna kaki yang kanan, wala tastashib, dan jangan kemudian kamu membawa syai'an sesuatu alaihi ismullahi ta'ala wa rasuluhu, alaihi yang pada sesuatu itu ismullahi ta'ala ada asma Allah wa rasulihi dan utusannya Allah. Ya kita usahakan jangan sampai ketika kita masuk membawa sesuatu yang di situ tertera tertulis lafadz Allah dan Rasulnya. Nah ini kalau di kelas itu kadang ada yang bertanya, kalau misalkan ngajar fikih itu, bagaimana Pak misalnya kita bawa smartphone yang di dalamnya ada aplikasi Al-Quran gitu, boleh enggak kita bawa ke dalam toilet, dalam WC? Nah, itu kan juga di situ terdapat lafadz-lafadz yang mulia gitu. Atau misalnya kita pakai nada dering ayat Al-Quran, kemudian pas ketika di WC ada telepon atau ada notifikasi pesan, dan nada deringnya qul huwallahu ahad misalnya, aku nak WC aku piye gitu. Nah ini para ulama sudah pernah menjawab. Salah satunya adalah Habib Salim Asy-Syadzili dalam kitab Ayaqutun Nafis itu begini. Jadi yang dinamakan Al-Quran atau mushaf itu adalah mushaf itu yang dinamakan mushaf adalah sesuatu apa saja itu, baik itu kertas, papan, bahkan batu, yang di situ tertulis ayat Al-Quran yang digunakan untuk belajar, lidirosah ya. Al-mushaf wa syai'un fihi ayatul Qur'ani lidirosah. Yang dinamakan mushaf yang tidak boleh disentuh kecuali suci itu ya, itu adalah setiap sesuatu benda yang di atasnya ada ayat Al-Quran yang digunakan untuk belajar. Nah ini mengecualikan ya, definisi ini mengecualikan misalnya kaligrafi Al-Quran. Nah, kita kadang membuat pajangan atau hiasan dinding kaligrafi Al-Quran. Apakah itu menyentuh kaligrafi Al-Quran itu butuh wudu atau tidak? Nah maka ketika kita kembali kepada definisi tadi, maka kaligrafi itu tidak termasuk mushaf, karena kaligrafi itu ditulis tidak untuk digunakan sebagai belajar, tapi untuk hiasan. Bahkan termasuk Al-Quran 30 juz yang di print jadi besar itu kan ada, jadikan hiasan dinding. Itu pun kalau itu dicetak tidak untuk sarana belajar, nah itu tidak harus pakai wudhu ketika menyentuh Al-Quran itu. Nah lalu bagaimana Al-Quran yang ada di HP? Nah ini ada beberapa pendapat yang berbeda. Ada yang mengatakan begini, nah apakah di HP itu adalah tulisan? Nah ini yang jadi problem. Quran di HP itu tulisan apa tidak? Tulisan. Ya kalau itu kita jadikan atau kita sebut sebagai tulisan, ya berarti dan itu kita gunakan untuk dirosah, untuk dibaca atau untuk belajar, ya maka ketika kita membuka aplikasi itu ya kita harus punya wudu. Dan ketika Quran itu terbuka, aplikasi itu terbuka dan kita bawa ke dalam kamar mandi, ya tidak boleh ya. Tapi kalau Quran yang ada di HP itu disebut bukan tulisan, misalnya itu adalah pancaran sinar atau apalah gitu kan tidak tertulis seperti ini kan ya, tapi itu lebih pada itulah dalam teknologi itu itulah semacam itulah ya. Jadi itu kan bukan tulisan dalam asli, tulisan sesungguhnya kan bukan ya. Kalau kita kembali ke situ berarti ya itu bukan termasuk Al-Quran, dalam arti bukan termasuk mushaf begitu.
Nah, tapi kalau menurut Habib Salim Asy-Syadzili itu lebih baik kita menggunakan pendapat yang berhati-hati. Ya. Ketika memang kita membaca Al-Qur'an meskipun itu pakai HP ya kita usahakan pakai wudu. Ketika Quran itu kita buka dan kita mau ke toilet ya tutup dulu aplikasi Qur'annya begitu. Nah usahakan jangan pakai ringtone atau nada dering dengan ayat Al-Qur'an. Ya. Karena berpotensi tadi itu bukan untuk memuliakan, malah bisa jadi kita jatuh dalam penghinaan. Ya, nguyuh nak kulah ana kancane nelpon ada deringe Al-Waqiah, wah repot itu. Begitu. Wala tadkhul dan janganlah kamu masuk ke dalam toilet hasirur ra'si, dalam keadaan terbuka kepalanya. Terbuka kepalanya ini sunnah ya. Saya tidak begitu paham filosofinya ya. Tapi karena ini dilakukan oleh Kanjeng Nabi ketika beliau masuk ke dalam toilet itu pasti dengan kepala tertutup. Ya, sehingga ini kemudian dijadikan sunnah oleh para ulama. Ya, filosofinya saya tidak begitu paham, jadi tidak saya jelaskan. Nah, kalau di sini di kitab ini, ini mungkin nanti agak tidak masuk akal. Di kitab ini dijelaskan, di syarahnya itu sebentar mana tadi. Nah ini lil amni ya. Tujuan ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani. Jadi ini kitabnya Al-Ghazali kemudian dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, Mbah Nawawi Banten. Komentar beliau begini ya, jadi kenapa kita diminta untuk menutup kepala ketika masuk ke toilet gitu. Lil amni min adzal jinni ya, ungkapan beliau begitu, untuk untuk mengamankan diri lah, sehingga kita aman dari godaan jin begitu. Nah, kata Mbah Nawawi Banten begitu. Biar aman dari godaan jin. Entah ini fakta atau mitos kita tidak tahu ya, wallahu a'lam. Kalau mungkin kita ukur dengan logika orang sekarang ya jelas tidak masuk akal. Selamat dari gangguan jin. Yang di FTIK saja pakai jilbab aja kerasukan jin kok. Itu pakai jilbab aja kerasukan jin. Ya ini mungkin pendapat beliau yang didapatkan dari satu kasus tertentu, mungkin begitu. Wala hafil qadamaini. Nah, usahakan ketika kita masuk WC wala hafil qadamaini, jangan jangan dengan ngodok ya. Hafil qadamaini itu berarti udonan, sikile udonan ya. Ai bila naklin. Nah, maksudnya tidak dengan sandal ya. Tentu saja ini karena kitab ini ditulis ribuan tahun yang lalu, ketika saat itu WC itu tidak pakai keramik ya maka kita dianjurkan ketika masuk ke WC yang tidak berlantai, tidak ada keramiknya ya, tentu saja kita dianjurkan untuk tetap pakai sandal. Tapi kalau kita masuk ke WC-nya masjid terus pakai sandal, dia mau Mas Fatah kok. Dimarahi sama merebutnya nanti ya. Jadi artinya bahwa pemahaman kitab seperti ini kita harus mengedepankan konteks ya, sehingga tidak semua yang ada dalam kitab seperti ini kita terapkan apa adanya ya, karena memang kitab ini ditulis ratusan tahun yang lalu gitu, sehingga tidak semuanya bisa kita terapkan apa adanya. Waqul inda dukhuli, dan ucapkanlah inda dukhuli ketika kamu masuk, bismillahi a'udzubillahi minar rijsi an-najisi al-khabisil mukhbis asyaitonir rajim. Bismillah, dengan nama Allah, a'udzubillahi, aku berlindung, minar rijsi dari kotoran, an-najisi yang najis, al-khabisi yang kotor, al-mukhbisi yang mengotori, asyaitonir rajim. Itu doanya ya. Ini satu riwayat yang lain yang sering dihafalkan anak-anak itu ya, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'isi, itu ya, itu yang sering kita hafalkan.
Wa indal khuruji, dan ketika keluar kita dianjurkan untuk berdoa ghufranaka alhamdulillahilladzi adzhaba anni ma yu'dhini. Wa fi riwayatin yang kita baca itu adzhaba annil adza wa afani, begitu. Wayam bagi dan seyogyanya, apa lebih baik antu'idda, kamu menyiapkan an-nubala. An-nubala ini kerikil-kerikil atau batu-batu kecil, qabla qada'il hajati, sebelum buang hajat. Nah, ini kan jelas kalau kata-katanya seperti ini ya berarti memang kitab ini disusun ya di Arab yang mana dulu air itu tidak begitu banyak ya, tidak seperti kita di Indonesia yang murah air ya. Sehingga memang di sini dianjurkan oleh Al-Ghazali ketika kita mau buang air kita diminta untuk sangu ya. Sangu watu. Nah, diminta untuk menyiapkan kerikil, wa alla tastanjiya, dan hendaknya kamu tidak istinja atau cebok ya, bilma'i, dengan air, fi maudhi'i qadha'il hajati, di tempat di mana kamu membuang hajat. Maksudnya begini, nah ini juga bayangan kita juga harus kita bawa ke sana. Nah, orang dulu qadha'il hajat itu ya angger ndeprok di dan tidak ada model kakos seperti sekarang, sehingga di sini disampaikan kalau kamu istinja cebok itu jangan tepat di atas tempat di mana kamu buang hajat. Karena apa? Kalau kamu buang hajat di situ, nah pasti nanti akan nyiprat kan kotoran yang ada di bawah itu. Ketika kamu tetap istinja di situ, nah itu resiko kamu kecipratan najisnya. Resiko kecipratan tadi air yang katakan air atau apa yang kita gunakan untuk bersuci itu nanti kemungkinan terkena kotoran kita itu. Wa antastabri'a, dan hendaknya kamu menyelesaikan minal bauli dari pipis atau buang air kecil, bitanah nuhi, kelawan dehem. Dehem dehem itu dengan gitu, dengan dehem wanatri. Iki ana cewek aku bingung ning nerangno iki. Wanatri dan apa iki? Maknane iku ngodot ya. Ya muddu bil quwah. Ya, jadi alat vital kita itu untuk cowok ini ya, yang cewek mohon maaf ya. Kalau cewek dengan dehem itu tadi ya, dengan dehem ini maksudnya apa? Untuk menuntaskan buang air kecil itu ya, biar nanti ketika kita sudah istinja, sudah dibersihkan, tidak ada yang tertinggal, sehingga setelah bersuci nanti ada yang keluar sedikit gitu kan. Terkadang kan begitu. Sebelum istinja kita tuntaskan dulu buang air kecilnya, sehingga nanti tidak ada yang tersisa yang mungkin nanti ketika kita gerak itu keluar lagi. Nah, untuk menghindari seperti itu. Jadi anjuran Al-Ghazali di sini untuk para laki-laki ya, pertama dengan dehem, yang kedua dengan diolor. Dengan diodot. Nah, nek dulu Pak Yai saya bahasanya dipelirit. Nah, diodot mulai pok sampai pucuk, sehingga sisa-sisa air seni yang ada di situ ya, di tempat keluarnya itu nanti bisa keluar. Nah, kalau cewek saya tidak tahu caranya. Ya dengan itu saja, dengan dehem itu ya, sing banter angger ben metu kabeh. Salasan 3 kali, jadi dehem 3 kali dan kemudian diurut 3 kali. Cewek aja mbayangno ya kowe. Poso-poso iki aja horor kowe.
ini malah waduh, Al-Ghazali iki repot anjan, malah dicetakno kene iki piye iki. Dicetakno wa bi imraril yadi, dengan menjalankan tangan al-yusra yang kiri ala asfalil qadibi. Waduh iki. Di bawah apa? Kulup itu. Piye aku ning bahasane ana cah wedok-wedok iku. Ah nggih, Pak. Dengan cara menjalankan tangan itu dari dari pokoknya, dari pangkalnya ke pucuknya itu. Sudah ini cewek-cewek tersiksa nanti. Wa in kunta fis sahra'i, dan ketika kamu ada di tanah lapang yang tidak ada penutupnya, fab'at maka menjauhlah an uyunin nadhirina, dari orang-orang yang melihat. Nah, ketika kebetulan di situasi darurat kita ingin buang air kecil atau BAB dan tidak ada tempat untuk BAB dan adanya adalah tempat terbuka, maka usahakan jangan sampai terlihat orang. Nah, ini saya kira cowok-cowok sudah pengalaman ini ya. Biasanya lu ngado-ado terus kebelet kan angger motornya dijagang no pinggir sawah mlebu ning gone tebunan kan angger ngono kan. Nah, langsung ngatur kok kono. Ya itu benar, itu sudah betul. Itu sudah betul karena menghindari pandangan orang. Nah, kalau misalnya tidak bisa mencari tutup ya, tidak ada sesuatu atau tidak ada tempat yang tertutup ya, wastatir, dan menutuplah atau tutupilah bisyai'in dengan sesuatu, in wajadtahu ketika engkau menemukan tutup itu, wala takshif aurataka, jangan kau buka auratmu ya. Qablan tihai, sebelum selesai atau sebelum sampai ila maudhi'il julusi, sampai pada tempat buang air kecil itu atau sampai tempat qadha'il hajat. Jadi ojo kesusu buka katok sadurunge tutuk nggon sing dimaksudkan untuk buang air itu ya. Wala tastakbilis syamsa. Nah, jangan menghadap matahari, walal qamara, dan rembulan ya. Ketika kita buang air kecil atau buang air besar di tempat terbuka ya, jangan menghadap matahari atau bulan. Wala tastakbil, dan jangan menghadap al-qiblata ing kiblat. Wala tastadbirha, dan jangan membelakangi kiblat. Nah, ini berlaku kalau di tempat terbuka, tapi kalau dalam WC itu tidak berlaku karena sudah ada tutupnya. Jadi WC itu mau menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat itu tidak masalah karena sudah ditutupi. Wala tajlis, dan jangan buang air kecil, jangan buang air. Nah, di sini maksudnya tajlis itu maknanya duduk, tapi maksudnya duduk dalam rangka buang air gitu. Dodok, wala tajlisan, jangan duduk fi mutahaddatsin nasi, di mana banyak orang berkumpul, di tempat orang berkumpul. Nah, ini sebenarnya juga kalau kita punya akal sebenarnya tanpa dijelaskan seperti ini sudah bisa menyadari sebenarnya. Ya, nek misalkan kebelet pipis atau ya di tempat terbuka atau di tempat yang tidak ada tempat buang air, ya jangan buang air di tempat di mana banyak orang berkumpul di situ. Misalkan kok buang air kebelet halte bis, ngono kan ya saru. Atau di tempat nongkrong misalkan ya saru. Ya mestinya hanya wong sopir truk kayak ngerti kok ya. Mesti nek kepengen buang air mesti golek tempat yang sepi ya, nok sawah atau nok ndi ya, terus dibalik truknya kan. Jadi begitu. Wala tabul fil ma'ir raqidi, jangan wala tabul, dan jangan jangan pipis fil ma'ir raqidi, fil ma'i di di air ar-raqidi yang tidak jernih atau yang sing butek, wa tahtas syajarati, dan di bawah pohon al-musmirati yang ada atau yang berbuah ya. Jangan pipis di bawah pohon yang berbuah ya. Efeknya saya kira sudah tahu, sudah maklum ini. Nek pipis utawa BAB atau BAK di bawah pohon yang berbuah, nanti nek ada buahnya jatuh ya, buah tidak bisa dimakan gitu.
wala fil hajari, dan jangan di wala fil hijri, dan jangan di lubang. Jangan pipis atau di lubang. Ya, lubang alami ini maksudnya. Ya, lubang yang ada di tanah itu. Ya, bisa jadi kok lubangnya itu lubang miliknya ula, kok pipis nak kono roh kembarane wah dicaplok mah repot iku. Wahdaril ardo. Wahdaril ardo, dan wahdar dan hindarilah al ardo tanah, asulbata yang kering. Ya, ini maksudnya kalau kita pipis ini diminta atau dianjurkan untuk menghindari tanah yang kering. Maksudnya bagaimana supaya pantulan pipis itu tidak nyiprat, begitu. Maksudnya begitu. Ya. Maka kalau settingan toilet kita itu sudah sangat beradab itu, ya. Sudah sangat beradab. Disediakan air dan tempat pipisnya juga di situ, toiletnya juga berair begitu. Wa mahabbar rihi, dan tempat berhembusnya angin, ya sekali lagi ini untuk menghindari supaya pipis itu kebawa angin terus kena pakaian begitu. Ihtirozan minar rosyasi, nah ini alasannya. Ihtirozan untuk menjaga minar rosyasi, dari terciprati. Nah, soal kecipratan. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, inna amata adzabal qabri minhu. Ya, karena menurut Kanjeng Nabi kebanyakan azab kubur itu dari najis buang air itu, ya. Najis buang air. Waktunya habis ini. Iya Mas? Masih 3 menit. Nggih. Sudah. Nah. Nggih. Nah, disampaikan titik, ya. Wattaki dan bersandarlah fi julusika, ketika kamu dodok ala rijlil yusra, di atas kaki yang kiri. Jadi ketika kita pipis dodok, nah, pipis dengan jongkok itu yang jadi sandaran atau jadi tumpuan itu kaki yang kiri. Ya, ini kalau pipisnya dodok. Nah, kalau pipisnya berdiri, nah insya Allah pertemuan yang akan datang kita bahas lagi. Intaha maqala wallahu a'lam. Sekian, meskipun cuman sebentar, semoga berkah dan manfaat. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.